banyak masjid, rumah-rumah Allah yang sepi. Ngapunten-ngapunten, akeh wong bangun masjid kegeden. Masjidnya kawedi, jamaah titik, akhirnya masjidnya lodok. Masjid itu ya enak sing ngepres. Makanya tolong takmir, timbangannya jamaah sak baris rong baris, gawe masjid gak usah gede-gede, entek-entek biaya. Gaweyen dawa jelantir nak wis. Pemimpin kita yang di Jawa Timur, yang di Indonesia, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah sehingga mampu menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, mampu mempertanggungjawabkan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena jadi pemimpin itu berat. Pemimpin itu kalau kita urut dari Asmaul Husna, Al-Malik, raja, penguasa, pemimpin, harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Pertama harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, betul-betul mengabdi untuk rakyat. Yang kedua Al-Mu'min, mempunyai iman yang kuat sekaligus mengamankan rakyatnya, mempunyai iman dan sanggup memberi rasa aman. Kemudian Al-Muhaimin, harus bisa dapat dipercaya dan memelihara masyarakat serta daerahnya. Berikutnya Al-Aziz, kalau sifat-sifat itu sudah bisa dipenuhi, insya Allah pemimpin tersebut akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, keberkahan. Amin Allahumma. Pun pula kita doakan mudah-mudahan para pemimpin mampu mewarisi sifat-sifat para rasul. Pemimpin yang baik harus bisa mewarisi sifatnya para rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh aspiratif dan transparan, fatonah cerdas. Sifat-sifat ini sekarang sudah mulai langka. Mohon maaf, banyak pemimpin yang kehilangan 4 sifat ini. Sidik katanya minggat, nggak balik-balik, sehingga para pemimpin sudah kehilangan sidik. Lah amanah itu pacarnya sidik, katut sidik minggat sisan, sehingga amanah juga sudah mulai hilang dari para pemimpin. Tabligh udah banyak dipakai di mana-mana, tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar. Pemimpin kehilangan tabligh, tinggal fatonah, jadi TKW nggak pulang-pulang. Pemimpin harus jujur, adil, amanah. Kenapa? Kalau pemimpinnya nggak baik, membahayakan rakyatnya, membahayakan wilayahnya. Apalagi kalau kita mau mencerna salah satu ayat Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan para pemimpinnya, para pembesarnya, tokoh-tokohnya, orang-orang yang memegang jabatan strategis untuk taat kepada kami, untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Akan tetapi mereka justru malah berbuat zalim, mereka berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Akibat pelanggaran penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka berlakulah hukum kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Monggo Gus Yani, pas aku nerangno hancur jenengan rawuh.
Makanya ngapunten mboten kula sambut soalnya niki pas hancur niki Gus. Nggih, sugeng rawuh Gus Bupati Gresik. Wis ora usah disoraki, telat disoraki. Beliau tadi ada acara. Ini nyempatkan waktu sowan Habibnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, berdasarkan ayat tadi yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan bencana, yang menyebabkan hancurnya negeri itu adalah para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Sing dadekno rusake negara, sing dadekno rusake daerah, iku sepurane dudu para kroco-kroco yang di sana. Yang di sana itu nggak begitu ngefek, soalnya cuma pelengkap penderita. Para pemimpin, para elit, para tokoh yang nyimpang dari ketentuan Allah. Mudah-mudahan para pemimpin kita ingat dengan sumpah jabatannya. Amin Allahumma. Sumpah jabatan itu menyebut nama Allah. Yang non muslim menyebut nama Tuhannya. Kalau Tuhan aja dilecehkan, apalagi rakyat. Mohon maaf, saya di mana-mana selalu pesen kepada para pemimpin, karena baiknya pemimpin menentukan baiknya sebuah negeri. Rusaknya pemimpin menyebabkan hancurnya sebuah negeri. Izin para pemimpin negeri ini ingat sumpah jabatan, kemudian setelah sumpah jabatan atau lagi melantik bawahannya, setelah disumpah jabatan tolong diajak sama-sama berdoa supaya barokah, supaya jadi pejabat yang baik. Doanya sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin lah iya, itu doa puasa. Siap jadi pejabat, siap jadi pemimpin, harus siap puasa, harus siap tirakat. Namanya orang puasa, boleh makan sate, boleh makan kare, boleh makan gulai, boleh minum es teh, boleh minum es teler, es degan, es dawet, tapi nanti setelah maghrib. Pemimpin boleh mendapatkan gaji yang besar, tunjangan yang memadai, fasilitas yang mewah, tapi nanti setelah ekonomi rakyat terangkat, setelah rakyat sejahtera. Kalau kita mau mengingat salah satu hadis qudsi, saya habis baca dalam kitab Faidul Qadir lil Manawi, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban, aku akan menimpakan azab, bencana dan musibah kepada penduduk bumi. Fa idza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu anhum adzabi. Ketika aku menyaksikan orang-orang yang memakmurkan rumahku, ketika aku menyaksikan orang-orang yang saling cinta dan mengasihi karena berharap ridhoku, dan ketika aku menyaksikan orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepadaku di keheningan malam, maka aku cabut azab itu. Aku enggak jadi menurunkan azab itu kepada penduduk bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, Gusti Allah niku gemes nyawang polahe menungso akhir-akhir niki. Soale sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing dijawab,
sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing ngaji karo TV akeh, yang baca Quran sama yang pacaran luwih akeh, sholawatan sama gendaan lebih semangat. Yang zikir sama yang kentir lebih banyak yang disuruh jadi qori malah jadi korak, disuruh terpelajar malah kurang ajar, disuruh beradab malah biadab. Allah gemes, maka Allah akan menimpakan azab, Allah akan menimpakan bencana, musibah dan malapetaka. Tapi tidak sida, gak sida gitu. Azab itu ditarik kembali sama Allah karena Allah melihat 3 golongan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena ada 3 golongan manusia ini, Allah nggak jadi menurunkan azab kepada penduduk bumi. Jadi para jamaah, donya iki ono tumbale. Selama ada tumbal telung perkara iki, gak bakal terjadi bencana, gak akan terjadi musibah. Nah, tumbalen donya iki dudu akik, dudu keris, dudu sabuk, dudu kol buntet. Tumbalen donya telung perkara. 1, umari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid untuk beribadah, untuk berzikir, memakmurkan tempat-tempat ibadah, memakmurkan majelis-majelis zikir, memakmurkan majelis-majelis ilmu, memakmurkan majelis-majelis sholawat. Insya Allah majelis kita malam ini adalah bagian dari tumbalen donya, bagian dari selamete Indonesia. Insya. Terus semangat bermajelis, semangat bersolawat, semangat dalam memegang agama. Karena akhir-akhir ini banyak masjid, rumah-rumah Allah yang sepi. Ngapunten akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya kawedi jamaah titik, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok iku gak enak, enakan sing ngepres nggih napa nggih? Ayo bapak mas sampean nggih koplok nggih kopiah lodok enak napa mboten? Gak enak, enak sing ngepres. Ibu-ibu nganggo BH lodok brosot. Masjid itu ya enak sing ngepres. Makanya tolong takmir timbangannya jamaah mek sak baris rong baris, gawe masjid gak usah gede-gede, entek-enteki biaya, gaweyen dawa jelantir nak wis. Kita prihatin, banyak orang yang sudah tidak teguh dalam memegang agama. Ini cocok dengan prediksi Rasulullah. Di zaman akhir memegang agama sangat berat. Di zaman akhir memegang agama ibarat memegang bara api, dipegang terus tangan terbakar, bahasa Inggrisnya the meloncat. Tapi kalau nggak dipegang agama akan terlepas. Sekarang banyak orang yang beragama hanya di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, di waktu yang lain, di tempat yang lain sudah tidak lagi beragama. Dalam berislam tidak kontinu, tidak istiqomah. Islamnya temporer, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Di waktu dan tempat yang lain Islam sudah ditinggalkan. Mohon maaf. Yang kedua, wal mutahabbina fillah. Keamanan donya, keselamatan donya itu orang yang saling menyayangi karena berharap ridha Allah, bukan karena berharap duniawi, tapi semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah Syekhermania adalah wadah seluruh jamaah untuk al-mutahabbina fillah, saling menyayangi karena Allah. Gak peduli organisasinya apa, gak peduli partainya apa, di Syekhermania jadi satu wadah namanya Syekhermania. Apapun organisasimu, kalau sudah gabung ke Syekhermania harus satu komando. Setuju? Harus satu komando. Setuju? Kalau beliau sudah kasih dawuh, kalau beliau sudah kasih instruksi, wajib dilaksanakan oleh semuanya. Sekarang
rasa sayang dan rasa cinta mulai lentur dan bahkan mulai luntur dari bangsa ini. Hanya gara-gara perbedaan sedikit, apa maneh cah nom-nom, senggol bacok, senggol bacok. Halo, ngapunten, permusuhan itu timbul karena adanya perbedaan. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan. Kadang sekarang hanya sedikit aja perbedaan terus musuhan. Podo bangsa Indonesia nih gara-gara beda keyakinan musuhan. Sama keyakinannya gara-gara beda aliran musuhan. Sama alirannya gara-gara beda organisasinya musuhan. Sama-sama organisasinya gara-gara beda partainya musuhan. Sama-sama partainya gara-gara beda pendapatnya musuhan. Sama-sama pendapatnya gara-gara beda pendapatannya musuhan. Makanya sing rukun, jangan memperbesar perbedaan, tapi mari kita rekatkan persamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam yang akhir. Ketika yang lain lelap dalam tidur, mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dunya mbiyen aman, musibah bersahabat, bencana bersahabat, karena orang dulu di keheningan malam banyak yang beristighfar. Wong biyen niku turune sore, karena dulu belum ada listrik, belum ada HP. Rata-rata jam 9, jam 10 udah pada tidur. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Kan turune sore. Dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Istighfare kenceng. Orang dulu itu tidurnya jam 10, bangunnya jam setengah 3. Kalau orang sekarang kan tidurnya jam setengah 3, bangunnya jam 10. Sehingga subuhnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Kalau orang dulu malamnya bangun, sholat, istighfar, istighfar, istighfar. Sekarang remaja-remaja kita juga, bapak-bapak dan mas-mas, hari-hari ini kalau malam pasti bangun, duduk, khusyuk, tawadhu, istiqomah dan berjamaah. Mengharap barokahnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Richarlison radhiyallahu anhum. Sampai apal anak buahku kabeh kok. Sampean lek nonton bal, gawe majelis nonton bal, betah 2 jam, 3 jam, petang jam, dijak majelis sholawatan, dijak majelis ilmu, harus lebih kuat, harus lebih betah. Oke? Oke? Misalnya ini nanti sampai jam 2 sanggup? Sampai jam 3 sanggup? Habibe gerah. Beliau tadi ngendikan, aku pilek-pilek rapopo demi Lamongan. Ini kita berada di taman surganya Allah. Subhanallah, luar biasa. Tadi beliau sudah dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta Habib Syekh, insya Allah kelak di akhirat kita pun akan dikumpulkan bersama dengan beliau.